keuangan itu ke orang lain, meskipun itu keluarga atau saudara bahkan teman panjenengan saya jenenge duit itu semakin meningkat, banyak warnet yang muncul lebih baik. Akhirnya berjalan 4 tahun saya bangkrut. Terus akhirnya saya nikah di tahun 2000. Musuh terberat bagi saya adalah ketidakpercayaan diri yang pertama. Kemudian diri sendiri ini apakah nanti saya itu berhasil? Ada yang membawa produk mau betul Bu? Produknya apa Bu? Untuk kemasannya apakah hanya ini saja atau ada ukuran size yang lain? Ada ukuran size yang lain. Oke, sudah bagus berarti. Artinya kita bisa ini panjenengan ternak sendiri atau repacking atau repacking. Berarti jenengan ada wisata edukasi misalnya memperkenalkan tentang madu itu ada enggak? Saya edukasi tentang madu yang madu ternak itu gimana? Saya pun juga belajar bahwasanya branding itu misalnya gula pasir dari tebu atau minuman Jepang namanya sake. Ayo wisata ke Tawangmangu, jangan lupa mampir ke Kedot Sake. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mbak Wahyu Ningsih dari Solo. Produk saya kopi bubuk, kopi robusta tergores. Ya, tergores hatiku. Ya. Makasih sampo Allah. Terima kasih sudah bisa sampai ke Tawangmangu. Ini kunjungan saya yang kedua. Yang dulu dengan teman-teman cuma 20 orang apa berapa orang gitu. Sekarang sudah dengan banyak orang. Yang mau saya tanyakan, simpel aja kok Pak. Cara milih singkong yang bagus kalau dikukus bisa merekah itu yang bagaimana? Udah itu aja. Terima kasih. Ini mau ditambah dari Solo, Mojosongo. Intinya memang sama dengan yang ditanyakan dengan Mbak Wahyu tadi. Apakah ada kriteria-kriteria tertentu untuk pilihan singkong? Sebenarnya untuk getok ini saya sudah kenal, cuman belum tahu kalau ini namanya getok take gitu ya. Dulu di rumah mertua saya, dekat rumah mertua saya di Palur itu ada anak muda jualan seperti ini. Laris banget. 500-an satu, dalamnya ada stroberi, ada coklat, ada keju gitu. Tertarik karena singkong itu banyak peminatnya gitu loh. Kepengen membuat kayak gitu, mencoba itu ketemunya pas singkong sing bandel-bandel. Jadi nggak bisa. Mau melakukan itu harus survei, harus ini ya, mencoba lah. Jadi pertanyaan saya, apakah ada poin-poin atau jurus-jurus tertentu untuk memilih singkong yang tepat untuk produksi gedok ini? Produk saya batik Wildan di Kampung Batik Kauman Solo. Yang saya mau tanyakan Pak, tadi Bapak belum menjelaskan apakah usaha gedok take pertama kali jenengan itu pernah belajar di perusahaan lain ataupun inspirasi langsung gitu Pak, karena backgroundnya jenengan kan di TKI, otomatis kalau TKI itu kan inspirasi hanya ngikut orang ya Pak ya, jadi kreatif untuk berpikirnya belum sekencang UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, ini tidak bermaksud untuk membandingkan dengan merek yang sudah terkenal di sini ya Pak. Kan kalau boleh menyebut merek klaim Pak, boleh ya. Kalau misal kita mau beli yang gedok Semar, itu kan mau beli satu atau beli banyak, itu kan harga sama. Nggak bisa dapat potongan meskipun berapa persen gitu kan nggak bisa. Padahal kalau kita punya bisnis, biasanya kalau fashion gitu kan, beli 3 harga reseller gitu kan, Grosiran gitu ya grosiran. Kalau sana kan emang karena memang aturan dari pusat, nggak tahu
peraturan dari pusat-pusat yang mana itu mau jual itu beli 1 mau 10 harga tetap sama. Nah untuk gedung jenengan ini apakah juga seperti itu gitu? Itu yang ingin saya tanya. Ke produksi, saya tunjukkan singkongnya yang memang layak atau bagus itu yang seperti apa. Tapi langsung praktek. Secara teoritis itu nek singkong sing empur itu biasanya pucuk ini kok Bu, jandil cilik. Nah, itu nanti 90% saya berani jamin bahwasanya itu akan empur. Tapi nek sing banggele kayu ini kok gede, secara otomatis ganyong. Itu kan kayunya Bu, dan itu merasuk ke singkongnya. Itu 90% nanti akan keras. Betul. Nah, itu salah satu ciri khas yang gampang. Nah, nanti untuk lebih jelasnya neng produksi di sana nanti ada singkongnya langsung. Biar nanti ibu yang tanya bisa mendekat saya, nanti akan saya jelaskan. Kalau kita mau ya ampun lah, kita dengan berjalannya waktu berproses, oh lah, tiba-tiba karakter singkong seperti ini nanti akan keras. Sama, jalak towo itu juga tidak 100% empur, tapi ada beberapa karakter singkong jalak towo yang malik. Saya Mariati, saya dari Solo, dan terima kasih buat Pak Edi karena dia kerjasama dan nitip produk di Pak Edi. Produk saya dari DG Pak. Yang saya tanyakan adalah bagaimana produk Bapak bisa bekerjasama dengan pasar modern, pasar oleh-oleh, sedangkan Bapak kan membutuhkan alat freezer gitu loh. Kebetulan kalau saya ada beberapa toko itu dia minta administrasi buat rak gitu. Terus ada yang minta bulanan, ada yang sekali bayar gitu. Tolong dijelaskan Pak. Terima kasih. Kekerasan Singkat saja, saya cuma ingin tahu bagaimana mengantisipasi kelangkaan bahan baku. Outlet bakso dan mie emosionalis Solo. Saya mau bertanya, proses distribusi getuk take itu keluar kota seperti Jabodetabek ke Hong Kong dan kawan-kawan itu distribusinya seperti apa ya? Maksudnya kalau kayak ke Jabodetabek dari posisi di Tangmangu atau di luar kota tempat lain bahkan Hong Kong itu kan mesti butuh transport, butuh namanya mobil dan sebagainya, butuh orang juga, butuh tenaga juga. Nah itu seperti apa? Di Narkoyoso, jadi untuk yang penjualan kita yang cukup kenceng itu juga di toko oleh-oleh. Dan kalau hotel dan resto yang ada di Solo itu ada juga yang ada di Matese dan Tawangmangu. Kita kerjasama dengan kernet atau krunya itu kan masuk kantong. Jadi setiap satu kerdus itu hanya 50.000. Itu nanti hitungannya ilegal. Wong itu hitungannya kita kerjasama dengan kernetnya, tapi bisa mendistribusikan kita sampai ke Jabodetabek. Kalau kita ke Jogja, kita kebetulan meskipun tinggalnya di gunung, setiap hari kita dilewati travel dari Magetan sampai Jogja, dari Magetan. Alhamdulillah udah jadi warga sini. Jadi udah rumahnya di sini, warga di sini, sekaligus bisnisnya alhamdulillah berjalannya juga di sini. Karena orang tuanya juga udah meninggal sejak saya kecil. Alhamdulillah termasuk salah satu produk yang saya bawa. Keripingnya. Oh, yang Jadi ini oleh-oleh dari Tawangmangu, khususnya keripingnya. Oleh yang belakang dicicip. aku kebagian yang mau. Di bagian Tawangmangu. Monggo, ini termasuk salah satu produk kami, termasuk usaha kesekian kali. Karena sebelumnya saya pernah punya bisnis juga, yaitu Pentol Demoro. Jadi singkatan dari Podomoro. Gitu. Sebelumnya juga pernah Kilor Maklor, yang nama brandnya
apa namanya Cilor Makmur Numani. Oke, siap. Jadi untuk reseller, awal mula kita membangun relasi reseller itu dimulai dari relasi kami. Jadi kebetulan saya kan punya database kontak WA yang sebelumnya saya dapatkan database itu dari pelatihan desain yang pernah kami adakan. Jadi kebetulan saya dulu 2019 sampai 2022 gabung di salah satu tim kreator, tim desainer. Nah di tim tersebut setiap bulannya, setiap 3 bulannya ada pelatihan khusus untuk desainer, editing video, dan juga digital marketing. Nah setiap pelatihan kita buka, kan database-nya pada masuk. Karena ikut pelatihan itu lewat Zoom atau YouTube. Nah database mereka masuk, nah dari database itu atau kontak WA itu kita maksimalkan untuk menawarkan kepada mereka untuk gabung reseller. Itu tahap pertamanya. Nah karena rata-rata database kami udah pada gabung reseller, kita buka lowongan, semacam lowongan recruitment ya. Dikirim ke luar kota itu sampai di sana ini seperti apa jadinya gitu apa namanya nah gitu. Kalau apa namanya keripik pisangnya memang konsep awalnya itu memang meleleh, makanya bahasanya kan lumer. Nah adapun kalau dengan maksud meleleh sampai pisah dari keripik pisangnya itu alhamdulillah sampai saat ini belum ada kasus seperti itu. Bahkan kemarin kita udah ke berapa kali ya, 4 kali kirim ke Kalimantan Timur, Balikpapan itu perjalanan 2 minggu karena kan ukurannya besar 100 lebih dan sekaligus perjalanan juga jauh, itu 2 minggu baru nyampe dan alhamdulillah kondisinya tetap bagus ya. Terima kasih.